pada tanggal 1 Muharram 1400 yang bertepatan dengan 20 November 1979, Juhaiman al-Utaibi dan ratusan pemuda bersenjata menyerbu Masjidil Haram. Mereka menyandera ratusan jemaah selama 2 minggu dan meminta raja untuk menghentikan ekspor minyak ke Amerika Serikat serta mengusir seluruh orang asing dari negara tersebut. Pemerintah Arab Saudi lalu meminta bantuan Gendarmeri Perancis dan pasukan komando Pakistan untuk mengakhiri penyanderaan itu. Akibat aksi ini, 11 orang jamaah, 127 pasukan pemerintah, dan 117 penyandera tewas. Sedangkan 68 penyandera lainnya dijatuhi hukuman mati. 1 milenium sebelumnya, pada musim haji 930, pemimpin sekte Koromitoh Abu Thohir membantai ratusan jemaah haji dan memasukkan mayat mereka ke dalam sumber Zam-Zam. Tidak sampai di situ, para ekstremis Syiah ini juga mencungkil Hajar Aswad dari Ka'bah dan menyandera batu suci itu selama 20 tahun. 2,5 abad sebelumnya, yakni pada tahun 683, sejumlah manjanik dibangun di sekeliling bukit sekitar Mekah oleh Husain ibnu Numair, seorang jenderal Umayyah. Alat pengepungan ini kemudian melemparkan sejumlah proyektil batu yang membuat dinding Ka'bah roboh dan memecah Hajar Aswad menjadi 3 bagian. Usai pengepungan brutal, sebagian besar penduduk Mekah dipimpin oleh Ibnu Abbas pergi meninggalkan kota itu karena takut. Tidak disangka Ibnu Zubair dengan berani memanjat dinding yang masih berdiri untuk kemudian membersihkan puing dan mulai merobohkan seluruh bangunan suci yang masih tersisa. Warga kota Mekah yang bertahan awalnya enggan membantu, tapi karena tidak melihat tanda-tanda azab turun, mereka pun membantu khalifah tandingan itu dan merobohkan bangunan Ka'bah untuk kemudian membangunnya kembali sesuai keinginan Nabi. Sayangnya, Ka'bah hasil rekonstruksi Ibnu Zubair ini tidak bertahan lama. Pada tahun 693, kerajaan Umayyah kembali mengirim jenderal mereka yang paling bengis, Hajjaj ibnu Yusuf, untuk mengepung kota Mekah. Kali ini rencana mereka berjalan sukses dan Ibnu Zubair terbunuh. Atas persetujuan Khalifah Abdul Malik, Hajjaj kemudian merobohkan Ka'bah versi Ibnu Zubair dan membangunnya kembali seperti bentuk yang ada pada saat ini. Jika Anda kritis, akan muncul banyak pertanyaan terhadap fakta sejarah ini. Kenapa Tuhan tidak menurunkan burung ababil untuk menghukum para pelanggar kesucian Mekah? Bukankah yang dilakukan oleh para agresor itu jauh lebih buruk dari yang dilakukan oleh Abraha dan tentara gajah, yang bahkan tidak sampai merusak sama sekali dinding kuil? Kenapa Tuhan lebih melindungi para penyembah berhala ketimbang umat Islam? Namun yang lebih penting dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah, benarkah Abraha dan pasukannya tewas oleh serangan burung? Untuk menjawab pertanyaan krusial ini, kita akan melihat kembali kronologi dari peristiwa tersebut. Mari kita simak bersama. Kisah kehancuran pasukan Abraha digambarkan dengan sangat rinci dalam sirah Ibnu Hisham. Setelah Abraha memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah, ia dan pasukannya kemudian berjalan hingga tiba di wilayah suku Khot'am. Di sana ia mendapat 2 orang pemandu yang mengantar mereka hingga Taif. Sesampainya di Taif, pasukan Abraha kembali mendapatkan pemandu bernama Abu Rigol yang mengantar mereka ke wilayah dekat Makkah. Di tempat ini, Abraham merampas 200 ekor unta milik Abdul Muthalib yang merupakan syekh utama suku Quraisy. Ia kemudian mengutus orang himyar bernama Hunato untuk berbicara kepada ketua Mekah bahwa Abraha tidak bermaksud melawan mereka, tapi hanya menghancurkan Ka'bah. Ia pun mengajak Abdul Muthalib untuk menemui Abraha di perkemahan mereka. Di sana Abraham menerima Abdul Muthalib dengan sangat baik dan bertanya apa yang ia inginkan. Dengan lugas, Abdul Muthalib meminta Abraha untuk mengembalikan 200 ekor unta miliknya yang ia rampas. Abraha terkejut mendengar jawaban Abdul Muthalib ini karena ia sama sekali tidak menyinggung perihal Ka'bah yang hendak ia hancurkan. Abdul Muthalib menjawab secara diplomatis, "Saya adalah pemilik unta dan kuil di Mekah juga ada yang punya dan dia yang akan mempertahankannya." Abraha lalu menjawab bahwa pemilik Ka'bah tidak akan bisa mengalahkannya, yang kembali direspon oleh Abdul Muthalib bahwa yang demikian itu harus dibuktikan terlebih dahulu, maka kembalikan unta saya.
Pada versi berbeda, Abdul Muthalib ditemani oleh Ya'mur ibnu Nufatsa, ketua suku Bani Bakar, dan Khuwailid ibnu Al-Wasilah, ketua suku Huzail, saat menghadap Abraha. Mereka menawari Abraha sepertiga binatang ternak dengan syarat agar ia tidak masuk Mekah dan menghancurkan kuil. Abraha menolak tawaran tersebut dan memilih untuk mengembalikan unta Abdul Muthalib yang sebelumnya ia rampas. Sekembalinya ke Makkah, Abdul Muthalib meminta seluruh suku Quraisy untuk mengosongkan kota dan berlindung di perbukitan yang ada di sekeliling Makkah. Bersama sejumlah suku Quraisy, Abdul Muthalib kemudian mengetuk pintu Ka'bah lalu berdoa agar Tuhan berkenan melawan Abraha dan pasukannya untuk kemudian segera bersembunyi bersama suku Quraisy lainnya. Pada pagi hari, Abraha bersiap memasuki kota. Nufail ibnu Habib, salah seorang pemandu Abraha dari suku Khot'am, lalu membisiki seekor gajah yang bernama Mahmud untuk tetap menunduk atau berputar balik karena ia telah berada di tanah suci Tuhan. Beberapa tentara yang berusaha membangunkan gajah perang ini pun gagal, bahkan meski telah melakukan banyak cara seperti menusuk kepala dan perut si gajah. Tidak lama kemudian Tuhan menurunkan burung dari laut seperti burung walet dan jalak. Setiap burung membawa 3 batu, 1 di paruh dan 2 di kaki mereka. Setiap tentara yang terkena batu tersebut tewas. Pasukan Abraha pun kocar-kacir dan segera kembali ke Yaman. Dalam perjalanan ke Yaman, pasukan Abraha yang selamat mati satu persatu. Abraha sendiri menderita luka yang sangat parah hingga jari jemarinya putus satu demi satu. Sesampainya di San'a, ia pun tewas mengenaskan. Selain menampilkan versi dramatis dari kisah penyerbuan Mekah, Ibnu Hisham juga menampilkan versi yang lebih rasional. Pertama, ia mengutip Ya'qub ibnu Utbah yang mengabarkan bahwa tahun penyerbuan Abraha ini bertepatan dengan tahun di mana campak dan cacar muncul untuk pertama kalinya di Arabia. Pada tahun ini pula, beberapa herbal pahit seperti inggu, kolosin, dan biduri mulai terlihat. Ia kemudian mengutip beberapa syair Arab pra-Islam yang memberikan perspektif berbeda terhadap peristiwa tersebut. Syair pertama digubah oleh Abdullah ibnu Zibra'ro yang menisbatkan penyakit sebagai azab ilahi yang menimpa pasukan Abraha. Terusir dari lembah Mekah, dari puri kuno yang tidak terusik ketika kesuciannya terjaga, Sirius tidak pernah tercipta. Tiada manusia hebat yang pernah menyerangnya. Tanyakan pada komandan Abisinia apa yang ia lihat. Dia yang tahu apa yang terjadi akan memberitakan kepada orang-orang yang bodoh. 60.000 pasukan kembali bukan ke rumah. Sakit yang mereka derita pun juga tidak pulih saat kembali. Ad dan Jurhum telah ada di sana sebelum mereka. Tuhan telah menjadikannya di atas segala ciptaan. Syair kedua datang dari Qais ibnu Al-Aslab yang menisbatkan angin kencang sebagai bentuk hukuman Tuhan kepada tentara gajah. Karyanya pada hari gajah Abisinia, kapanpun mereka memaksanya maju, ia tidak mau bergerak. Mereka kait di bawah panggulnya, mereka belah belalainya hingga koyak. Mereka gunakan pisau sebagai cambuk. Ketika mereka melakukannya ke punggungnya, ia menimbulkan luka. Gajah itu pun berpaling dan menghadap ke arah ia datang. Demikianlah lahir beban dari ketidakadilan mereka. Tuhan lalu mengirim angin yang membawa kerikil dari atas mereka dan menggiring mereka semua laksana domba. Pendeta mereka memaksa untuk bertahan, tapi mereka mengembik seperti kambing. Berdasarkan pemaparan Ibnu Hisham ini, setidaknya kita bisa mencatat 3 bentuk azab ilahi yang ditimpakan atas pasukan Abraha. Pertama, burung yang membawa batu. Kedua, wabah penyakit. Ketiga, badai pasir. Ia menjadi pertanyaan, mana dari 3 bentuk azab ilahi ini yang sebenarnya menimpa pasukan Abraha? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu kita harus memahami realitas teks yang terdapat dalam Quran Surat Al-Fil. Quran Surat Al-Fil yang merupakan pangkal dari seluruh interpretasi sarjana muslim terhadap peristiwa penyerangan Abraha atas Mekah merupakan surat 105. Surat ini tergolong singkat, hanya terdiri dari 5 ayat dan turun pada periode Mekah pertama antara tahun ke-1 hingga ke-5 kenabian. Tidakkah kamu melihat apa yang telah Tuhanmu perbuat terhadap kawanan gajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka melenceng dan mengirim kepada mereka toiron yang bertubi-tubi, melempari mereka dengan bebatuan dari tanah yang terbakar, lalu menjadikan mereka laksana dedaunan yang digerogoti.
Bila kita amati kembali dengan seksama, maka tidak ada rujukan sama sekali tentang kota Mekah, Ka'bah, bahkan Abraha dalam surat tersebut. Tapi keberadaan frase Ashabul Fil atau kawanan gajah yang terdapat pada ayat pertama surat ini dalam konteks kearaban dipahami sebagai peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan Abraha sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hisham. Penggunaan fi'il mudhari' ma'zum pada frase kedua ayat pertama, taro, bagi sebagian besar mufasir merujuk kepada Muhammad, tapi bagi sebagian lainnya merujuk kepada saksi mata dari peristiwa yang terjadi beberapa puluh tahun sebelumnya. Pada saat peristiwa tersebut, Nabi masih bayi atau bahkan belum lahir, sehingga pertanyaan retorik tersebut tidak mungkin ditujukan kepada beliau. Frase Tayron Ababil yang menjadi frase kunci kedua memiliki rentang tafsir yang sangat luas di kalangan para sarjana, baik klasik maupun kontemporer. Kita akan melihat bagaimana ulama memberikan interpretasi yang berbeda-beda terhadap frase ini. Frase tarmihim dapat dimaknai sebagai kata kerja untuk orang ketiga feminin yang pada ayat sebelumnya merujuk kepada Tayron Ababil. Meski demikian, ada pendapat lain yang menyatakannya sebagai kata kerja orang kedua yang dikaitkan dengan subjek yang sama dengan ayat pertama, yakni penduduk Mekah yang menjadi saksi makta bagi peristiwa tersebut. Di luar frase-frase kunci ini juga terdapat frase lain seperti sijil yang berarti tanah liat yang terbakar, yang merupakan materi bebatuan yang dilempar kepada kawanan gajah, serta asfin makul yang merupakan tamsil atas kondisi kawanan tersebut yang luluh lantak laksana daun yang digerogoti oleh hama. Apabila kita membaca sejumlah literatur tafsir, pendapat ulama klasik mengenai frase Tayron Ababil sangat mirip dengan yang digambarkan oleh Ibnu Hisham pada poin pertama, yakni burung yang berbondong-bondong, beraneka ragam, atau yang datang gelombang demi gelombang, yang merupakan makna dari kata Ababil. Tobari misalnya, dalam Jami al-Bayan di Tafsiril Quran, menyebutkan karakter dari burung yang menyerang tentara Abraha sebagai burung dari laut yang berwarna hitam atau kehijauan yang membawa bebatuan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Kashaf serta Ibnu Katsir dalam Tafsirul Quran Al-Azim, yang menganggap Tayr Ababil sebagai burung berwarna hitam dan kehijauan dan berasal dari laut. Berbeda dari ulama klasik, ulama modern lebih interpretatif dalam memaknai narasi surat Al-Fil ini. Muhammad Abduh misalnya memaknai kata Tayr secara umum sebagai segala sesuatu yang terbang di udara, baik kecil ataupun besar, terlihat maupun tidak terlihat. Salah satu Tayr yang menimpa Abraha menurutnya adalah wabah penyakit, entah itu campak atau cacar, sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Hisham. Wabah ini menurut Abduh dibawa oleh sejenis nyamuk atau lalat yang membawa kuman-kuman penyakit. Mereka membawa batu beracun yang apabila menyentuh tubuh manusia akan mengakibatkan luka yang fatal dan meremukkan daging. Sedemikian hebat wabah penyakit itu sehingga sebagian tubuh pasukan gajah berjatuhan satu persatu. Selain Abduh, mufasir modern lain yang memberikan interpretasi yang sangat menarik adalah Hamiduddin Al-Farahi. Menurut Al-Farahi, frase alam taro di ayat tersebut tidak ditujukan kepada Muhammad, melainkan suku Quraisy yang menyaksikan peristiwa itu. Baginya, suku Quraisy yang menjadi saksi mata inilah yang sebenarnya melempari pasukan Abraha dengan bebatuan, bukan burung ababil. Tindakan pelemparan batu terhadap pasukan Abraha itu yang menurutnya menjadi dasar bagi tradisi melempar jumroh pada saat haji. Alasannya, ritual lempar jumroh tidak pernah muncul dalam syair-syair Arab jahiliyah yang berbicara mengenai ibadah haji. Mustansir Mir dalam Elephant, Birds of Prey and Heaps of Pebbles, Farahi's Interpretation of Surat Al-Fil, menjelaskan bahwa Al-Farahi menganggap serangan Abraha ke Makkah berlangsung pada saat musim haji, dengan tujuan agar resistensi bangsa Arab terhadap serangan tersebut minimal. Tindakan Abraha inilah yang ia tafsirkan sebagai bentuk tipu daya Ashabul Fil yang digagalkan oleh Tuhan. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Hisham, sebelum penyerangan terjadi, Abdul Muthalib telah memerintahkan seluruh suku Quraisy untuk mengosongkan kota dan bersembunyi di perbukitan yang terdapat di sekeliling Makkah. Maka ketika pasukan Abraha bergerak melewati lokasi pelemparan jumroh, tiba-tiba mereka diterpa oleh badai pasir yang berembus keras. Pada saat itulah suku Quraisy berikut jamaah haji yang bersembunyi di perbukitan mulai melempari pasukan Abraha dengan bebatuan.
Aksi pelemparan batu ini berlangsung sebanyak 3 gelombang, sebagaimana tradisi pelemparan jumroh, di mana setelah gelombang pelemparan batu yang ketiga, gerak pasukan Abraha terhenti dan mereka membatalkan misi mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Bagi Al-Farahi, frase Toir dalam surat tersebut tidak lain adalah burung pemakan bangkai yang memakan mayat pasukan Abraha yang tewas dalam aksi lempar batu. Penafsiran ulama yang menganggap burung tersebut sebagai burung dari laut yang membawa bebatuan, menurutnya dipilih karena lebih memukau khalayak luas yang cenderung terkesima dengan segala hal yang bersifat mukjizat dan ajaib. Berbeda dari ulama yang meyakini historisitas penyerbuan Makkah, mayoritas sarjana barat dan modern berpendapat sebaliknya. Hal ini sangat wajar mengingat temuan arkeologi terkait gajah dan Abraha baru muncul pada tahun 2014 dan dipopulerkan oleh sarjana asal Prancis, Christian Julien Robin. Ketiadaan rujukan yang konkret pada surat Al-Fil membuat mereka menghubungkannya dengan sejumlah peristiwa biblikal, bahkan peristiwa lain yang tidak terkait dengan suku Arab. Pertama, Gordon de Newby yang menghubungkan surat tersebut dengan kisah pengepungan Yerusalem oleh Sennacherib dalam versi Talmud. Menurutnya, frase Toir dalam surat Al-Fil serupa dengan malaikat yang diturunkan oleh Tuhan untuk mengalahkan pasukan Sennacherib. Kedua, Daniel Beck yang menyatakan bahwa latar belakang surat Al-Fil tidak lain dan tidak bukan adalah dua kisah penyerangan komunitas Yahudi. Pertama oleh tentara Seleucid yang tercatat di kitab 2 Makabis dan kedua oleh tentara Ptolemik yang terdapat di 3 Makabis. Kedua peristiwa tersebut menurutnya melibatkan gajah perang. Berikut turunnya pertolongan Tuhan berupa malaikat yang mengalahkan pasukan gajah mereka. Ketiga, Muhammad Lamsiah yang menyatakan bahwa surat Al-Fil sebenarnya merujuk kepada kisah pemberontakan Bahram Khobin terhadap Khosrow II yang terjadi pada tahun 591. Khosrow yang meminta bantuan Bizantium berhasil mengalahkan pasukan Bahram. Dalam peristiwa ini, Bahram menggunakan banyak sekali gajah perang yang juga tewas bertumbangan oleh hujan panah pasukan Bizantium. Namun ada juga sejumlah sarjana yang mengafirmasi historisitas serangan Abraha, tapi menisbatkan kehancuran mereka kepada pandemi cacar. Di antaranya adalah artikel yang ditulis oleh J.S. Marr et al. Berjudul The Year of Elephant yang berpendapat bahwa pandemi cacar skala lokal sebagai penyebab kegagalan misi Abraha. Untuk mendukung kesimpulan tersebut, para penulis merujuk kepada sebuah buku karya J.C. Moore berjudul The History of the Smallpox yang terbit pada tahun 1815. Buku ini sebenarnya dirujuk dalam Smallpox and Its Eradication yang dirilis oleh WHO pada tahun 1988 yang menyatakan bahwa wabah cacar sebagai penyebab utama kehancuran invasi pasukan Ethiopia ke Makkah. Patut disayangkan, rujukan J.C. Moore terkait interpretasi wabah cacar ini, yakni buku petualangan penjelajah Inggris James Bruce of Kinnaird berjudul Travel to Discover the Source of the Nile, tidak memberikan referensi yang meyakinkan dan otentik. Di buku tersebut, Bruce bahkan keliru memberikan masa hidup Abraha yang ia sebut wafat pada tahun 360, sangat jauh melenceng dari data-data historis yang ada. Demikian pula sumber Ethiopia berupa manuskrip kuno karya El-Hamisi yang keberadaannya masih dipertanyakan. Berdasarkan uraian singkat ini, kita dapat mengetahui bila serangan burung ajaib bukanlah satu-satunya penjelasan bagi kekalahan pasukan gajah Abraha. Terjangan badai pasir, wabah penyakit, hingga pelemparan batu yang dilakukan baik oleh penduduk Mekah maupun jamaah haji kepada pasukan Abraha, sebagaimana diajukan oleh Al-Farahi, jauh lebih masuk akal. Dan dengan mengembalikan makna frase Toir sebagai apapun yang terbang di udara, maka kita tidak hanya membatasi makna kata itu pada burung semata, batu kerikil panas yang terbawa oleh hembusan badai pasir, hingga variola virus yang menjangkit dari satu individu ke individu yang lain lewat perantara udara dapat dikategorikan ke dalam makna kata ini. Dan karena kekalahan Abraha tidak diakibatkan oleh satu faktor saja, tapi multifaktorial, maka penggunaan kata ababil yang dapat diartikan bertubi-tubi atau bergelombang dan bermacam-macam sangat tepat digunakan untuk menggambarkan peristiwa tragis tersebut. Pada akhirnya, gabungan faktor-faktor yang tidak dapat diulang inilah yang menjelaskan mengapa hanya pasukan malang Abraha saja yang mati, hancur, terkena kutukan Tuhan.